Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang gaya Lorentz. Baiklah, sebelum saya memulai penjelasannya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Herda Fitri, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Arif Hakim, kemudian ada Maya Ardita, dan ada Daniel Nicholas. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, rumus, menentukan arah gaya, faktor, serta contoh soal dari gaya Lorentz. Nah, di sini sudah terdapat pengertian dari gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang berasal dari gabungan antara dua gaya. Kedua gaya tersebut adalah gaya magnetik dan gaya elektrik yang terdapat pada sebuah medan elektromagnetik. Gaya ini berasal dari suatu muatan listrik yang bisa bergerak jika sebuah arus listrik ada di dalam medan magnet B. Hadirnya gaya elektrik tentu tidak lepas dari seorang penemu. Nah, di sini sudah terdapat gambar tentang gaya Lorentz. Ada arus listrik, ada medan magnet, dan ada gaya Lorentz. Selanjutnya kita masuk ke rumus. Ketika ada sebuah kawat yang dialiri oleh arus listrik sebesar I, serta kawat tersebut diletakkan pada tengah medan magnet, maka nanti akan timbul gaya magnetik pada kawat tersebut. Dengan menggabungkan antara gaya magnetik dengan arus listrik, maka kita bisa menghitung berapa besar gaya pada kawat tersebut, sehingga kemudian muncul rumus sebagai berikut. F Lorentz, gaya Lorentz di sini rumusnya adalah B sama dengan I dikali L dikali sin alfa. Keterangannya sendiri adalah F Lorentz merupakan gaya Lorentz, B kuat arus medan magnet atau Tesla, I kuat arus yang mengaliri pada kawat, ampere, L panjang kawat, meter, dan alfa sudut yang dibentuk dari B dan L. Kemudian menentukan arah gaya. Menentukan arah gaya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada gaya Lorentz pada kawat berarus. Jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah pada medan magnet, maka akan terjadi gaya magnetik yang maksimal sin 90 derajat sama dengan 1. Dengan kata lain, agar gaya magnetik dapat terbentuk secara maksimal, maka medan magnet harus dikondisikan tegak lurus dengan arus listrik secara mengalir. Sementara itu, menentukan arah gaya Lorentz dapat melalui kaidah tangan seperti di bawah ini. Nah, di bawah ini sudah terdapat dua contoh gambar. Yang pertama ada gambar kaidah tangan kanan, dan yang kedua ada kaidah tangan kanan 2. Untuk kaidah tangan kanan gaya Lorentz, yang pertama menggunakan 3 jari, di mana ibu jari merupakan arus listrik I, jari telunjuk merupakan arah medan magnet B, jari tengah merupakan arah gaya Lorentz F. Untuk kaidah tangan yang kedua menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka secara lebih mudah digunakan, terlebih jika sudut alfa tidak sama dengan 90 derajat, di mana ibu jari merupakan arah arus listrik I, keempat jari lainnya merupakan arah medan magnet B. Telapak tangannya sendiri merupakan arah gaya Lorentz F. Perlu kita ketahui bahwa besarnya sudut alfa tidak mempengaruhi arah pada gaya magnetik. Hal ini karena arah pada gaya tersebut tegak lurus dengan arah arus listrik serta medan magnet. Kemudian, yang kedua ada gaya Lorentz pada kawat sejajar yang memiliki arus listrik. Di sini sudah terdapat dua contoh gambar pada kawat
Sejajar yang memiliki arus listrik yang pertama, kawat berarus searah, dan yang kedua, kawat berarus bertolak belakang. Mengenai besarnya gaya tarik-menarik maupun saling berlawanan atau tolak-menolak pada kedua kawat tersebut dapat menggunakan rumus. Rumusnya yaitu F Lorentz sama dengan F1 dan F1 itu sama dengan F2. Kemudian rumusnya adalah M dikali mu0 dikali I1 dikali I2 per 2V alfa, kemudian dikali dengan L. F1 merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 1, Newton. F2, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 2, satuannya Newton. I1, kuat arus mengalir pada arus 1, satuannya ampere, dan I2, kuat arus yang mengalir pada arus 2. Mu0 merupakan permeabilitas vakum. L sama dengan panjang kawat, satuannya meter. Kemudian alfa jarak antara kedua kawat, satuannya meter. Kemudian di sini terdapat yang nomor 3, yaitu gaya Lorentz pada muatan bergerak di dalam medan magnet. Pada saat terdapat muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V pada medan magnet B, maka akan terjadi gaya magnetik dan dapat dihitung dengan rumus F Lorentz sama dengan Q dikali V dikali B dikali dengan sin alfa. Keterangannya sendiri adalah Q sama dengan muatan listrik dengan satuan coulomb, V sama dengan kecepatan gerak dengan satuan meter per sekon, dan B merupakan medan magnet dengan satuan Tesla, dan alfa sudut yang dibentuk B dan V. Untuk arah pada gaya Lorentz, yang satu ini adalah tegak lurus dengan arah pada medan magnet, serta arah kecepatan benda. Arah gaya ini akan bergantung pada muatan partikelnya. Nah, perhatikan gambar yang slide sebelumnya. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, jika muatan Q memiliki nilai positif, maka arah V akan sejajar dengan I. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian, jika arah pada medan magnet tegak lurus dengan arah kecepatan partikel yang bermuatan listrik, menyebabkan lintasannya berbentuk lingkaran, sehingga partikel akan mengalami gaya sentripetal yang mana besarnya sama dengan gaya magnetik. F Lorentz sama dengan F sentripetal. QVB sama dengan M dikali V kuadrat per R. Dengan begitu, maka besarnya jari-jari lintasan melingkar partikel tersebut bisa kita cari menggunakan rumus R sama dengan M dikali V per QVB. Di sini kita sudah masuk ke bagian faktor. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya elektrik. Di antaranya ada besar arus listrik I, kemudian ada kuat medan magnet B, dan panjang penghantar L. Di sini kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah sebuah kawat memiliki aliran listrik 10A dan memiliki arah ke atas. Kawat tersebut berada di dalam sebuah medan magnet 0,5 T dan membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap kawat. Jika kawat tersebut memiliki panjang 10 meter, berapa besaran gaya magnetik yang dialami kawat? Dilihat dari soal, kita bisa mendapatkan apa yang diketahui. Yang pertama, ada I, yaitu arus listriknya 10 ampere, kemudian ada B 0,5 T, ada sudut alfa 30 derajat, dan ada L
panjang kawat 10 meter. Yang ditanya adalah gaya. Kita bisa menggunakan rumus F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin alfa, yaitu 0,5 dikali dengan 10 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan sin 30 derajat. Maka F sama dengan 50 dikali setengah menghasilkan 25 Newton. Jadi gaya Lorentz yang dimiliki kawat adalah sebesar 25 Newton. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.